Halo semua, balik lagi bersama saya Indra Fatan dan sekarang saya ada di dealer Wuling Maguwo Yogyakarta. Nah, di sini saya akan mereview mobil pertama Wuling di Indonesia yang tahun ini akan mengalami facelift pertama kalinya, yaitu Wuling Convero S. Nah, motor seperti apa tampilannya? Kita simak videonya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Convero merupakan mobil Wuling pertama yang dijual resmi di Indonesia dan langsung dirakit di pabrik Wuling yang ada yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat. Untuk bersaing dengan MPV Jepang lainnya seperti Avanza, Xenia, R3, Xpander, dan lain-lain sebagainya. Nah, Convero dia punya 3 buah tipe, yaitu Convero standar, kemudian Convero tipe C, dan Convero tipe L. Nah, yang facelift kali ini di tahun 2021 ini hanya di tipe C dan tipe L saja. Nah, seperti tampilan depan dari facelift dari Convero ini, paling banyak perubahan di facelift ini adalah di bagian tampilan depannya. Contohnya di grill sini, sekarang grill ini dia kelihatannya jauh lebih sporty begitu, dengan adanya logo khas Wuling yang kelihatan lebih besar, dan juga ada ornamen yang seakan-akan membentuk seperti V. Dan kelihatannya ini ornamen seperti ini dia seperti selurus gitu, dengan dari lampu gitu sampai ke sini, dan begitu juga sebaliknya. Dan seakan-akan ini frame ini membuat kesannya itu menyatu sama lampu di mobil ini. Kenapa juga ini di Convero ini sekarang lampunya masih sama ya, masih menggunakan proyektor halogen, belum LED. Cuman dia backgroundnya ini ornamen di sini sekarang di warna hitam, bukan terang seperti versi sebelumnya. Nah, lanjut di sini kemudian di sini fog lamp di bawah sama ini lampu sen. Cuman beda posisi ya. Kalau sebelumnya kan dia yang lampu sen di atas, fog lamp di bawah. Nah, sekarang kebalikannya nih. Nah, kalau yang di versi sekarang ini fog lamp dan ini lampu sennya di bawah. Dan satu lagi, DRL-nya itu mau tau nggak di mana? Bukan di sini, melainkan di sini. Jadi ini agak unik ya posisinya ya. Sekarang DRL-nya sekarang jadi kayak seakan-akan membentuk seperti desain kumis gitu. Mungkin sekarang Convero itu punya julukan baru itu Convero lele. Kenapa? Karena dia punya lelenya ini kayak lele begitu DRL-nya. Terus juga RDM-nya jadi makin besar dan ada kayak underguard-nya, jadi nambah kesan sporty dan gagah. Nah, sekarang menuju ke bagian samping. Nah, berbeda dengan bagian depan sana, di samping sini sama sekali tidak ada perubahan di versi facelift ini. Tetap dengan desain yang sangat mengotak seperti ini, dan kelihatannya sih ya, desain Convero S ini memadukan antara MPV yang mewah serta crossover yang tangguh atau SUV seperti itu. Kelihatan dari sini ada sepasang roof rail di sini. Lalu sini juga ada mewah juga kerasa di bagian list pintu, lalu ada handle pintu, serta ada side body molding dan juga ada ornamen chrome-nya. Dan juga spionnya udah menggunakan disknya juga ada lampu sen, serta peleknya juga masih tetap sama, yaitu ukuran 15 inci dengan ban ukuran 195/60 R15. Dan Convero menjadi satu-satunya MPV, low MPV di Indonesia yang sudah menggunakan rem cakram belakang, khususnya di tipe tertinggi atau tipe L ini. Nah, sekarang kita menuju ke bagian belakangnya. Nah, sama juga di bagian samping, di belakang sini masih nggak ada perubahan sama sekali ya di Convero facelift ini. Yang paling ketara tentu saja di bagian Convero S ini, dia entah kenapa kelihatan sini ada emblem masih sama, cuman emblem DVVT yang ada di bagian bawah Convero itu nggak ada, menghilang entah kenapa. Tetap ada emblem Wuling juga. Lampunya masih halogen dan juga dengan list chrome memanjang sampai ke lampu sana. Ada rear wiper, high mount stop lamp, dan ada rear defogger. Serta di bagian bumper bawah sini, ini sensor parkirnya ada 4 titik dan ada reflektor yang berhuruf ala-ala L, dan yang teknisnya adalah ini bumpernya ini kayak ala-ala crossover gitu dengan plastik hitam ya, mungkin dia memberikan kesan yang rugged atau gagah seperti itu. Sekarang menuju ke bagasinya. Nah, sekarang kita masuk ke bagasi dari Wuling Convero facelift. Nah, seperti ini cara buka bagasinya. Dia tombolnya udah elektrik, tapi bukanya tetap masih manual seperti ini. Nah, seperti ini ruang bagasi dari Wuling Convero facelift. Dia sekarang memang karena dia punya desain mengotak, jadi sangat bagus untuk membawa barang-barang tinggi seperti ini. Dan walaupun jok baris ketiganya masih normal, tetapi setidaknya dia masih punya cukup ruang yang banyak banget gitu. Nah, kalau masih masa kurang puas, kita bisa ngelipat jok baris ketiga seperti ini. Ya, dia 40-60 pelipatannya. Caranya seperti ini. Lalu kita tarik tuasnya. Nah, seperti ini. Begitu juga di sebelahnya, kita lipat. Lalu, diulang lagi seperti ini. Nah, seperti ini kalau misalkan bagasi dengan jok baris kita dilipat. Cuman
Kalau misalkan bawa barang sampai sana itu kayaknya rada-rada sulit. Kenapa? Karena memang di jok baris keduanya aja itu yang model cated seat itu dia cuma bisa model geser aja, dan dia cuma bisa diturun sedikit. Dia nggak bisa dilipat habis seperti di jok baris ketiganya, sehingga agak kesulitan lah untuk membawa barang-barang yang panjang sampai ke sana. Kurang lebih mungkin kesulitannya kayak bawa bagasinya di Toyota Avanza atau Daihatsu Xenia yang memang dia nggak bisa ratu lantai banget seperti R3, Xpander, dan lain-lain sebagainya. Tapi setidaknya walaupun dia bagasinya seperti ini, tetap bisa muat cukup banyak barang sih. Aneh banget, apalagi dia punya bagasi bodi mobil agak mengotak seperti ini. Nah, sekarang kita menuju ke bagian interiornya. Seperti bagian samping dan belakang eksterior mobil ini, interior mobil ini di Convair facelift ini masih sama persis seperti versi sebelumnya. Dia memang dari sejak tahun 2019 kalau nggak salah, 2019 gitu, sejak ada yang tipe ACT, sekarang Wuling Convair ini dia punya konfigurasi ini. Dia sekarang interiornya warna hitam, baik di dashboard, kemudian jok ini. Ya, jok ini ada jok kulit ya dengan jahitan merah seperti ini. Yang mungkin apa ya, Wuling mau ingin kasih kesan sporty dibandingkan mewah seperti versi awal kemunculan itu yang warnanya beige semua di jok dan dashboardnya seperti itu. Nah, untuk kuncinya sendiri dia masih konvensional, dia masih belum smart key seperti kompetitornya kayak gini. Nah, sekarang kita nyalain mobil ini ya. Dashboardnya seperti apa ya? Coba lihat tampilannya. Nah, kita nyalain. Nah, seperti ini tampilan dashboard dari Wuling Convair OS. Nah, pertama kita bahas setirnya. Setirnya ini ya masih sama aja seperti yang sebelumnya. Dia tetap ada tombol setir di sebelah kiri seperti ini. Ini tombol audionya, buat ngatur volume, buat ngatur channel radio segala macam, mode, dan juga buat Bluetooth teleponi. Dan kelihatannya sih ya, untuk desain setir ini kelihatannya cukup terinspirasi dari kepunyaan Chevrolet. Ya maklum saja karena Wuling sama Chevrolet ini bisa dikatakan masih satu saudara lah seperti itu di antara keluarga General Motors. Walaupun Wuling ini kerjasama antara General Motors dengan SAIC dari Tiongkok. Nah, lanjut di speedometer ini dia ada dua lingkaran besar seperti ini. Dia sebelah kiri ada speedometer, tachometer, lalu di tengah ada MID, dan di sebelah kanannya adalah speedometernya. Nah, MID sendiri dia masih belum full TFT seperti beberapa kompetitornya. Dia masih monokrom, cuman dia punya satu fitur yang nggak ada dimiliki sama kompetitor lainnya, yaitu tire pressure monitor system, yang kita bisa mengetahui kondisi angin dari ban keempat mobil ini. Ini fitur unik yang nggak ada di semua rival-rivalnya di Indonesia. Nah, seperti itu. Selain itu dia juga punya konsumsi BBM, jarak tempuh, temperatur, dan segala macam. Di odometer juga seperti itu. Terus kemudian di sini spionnya udah di night view, udah manual dimming ya. Dia bisa ngatur di sini, ada tuas di bawahnya. Lalu di bawah sini ada yang unik juga dari Wuling, yaitu jam analog. Nah, biasanya kalau di mobil-mobil sekarang itu dia jamnya udah digital, baik itu di MID begitu. Nah, sekarang dia masih mempertahankan ini, ada jam analog yang mungkin masih kesannya mewah seperti ya mobil Eropa premium begitu. Cuman infonya untuk tipe yang di bawahnya ini kan tipe L. Nah, ini lah di bawahnya tipe C itu, ini tipe yang jam analog ini disunat seperti itu. Lalu juga kayak fitur kayak pengatur ketinggian lampu nih sampai tipe aja itu nggak ada. Padahal di versi sebelumnya itu fitur tersebut ada. Lanjut di sini head unitnya. Nah, head unit ini dia ukuran 8 inci dan sudah indes, dan dia punya layar cukup besar. Kita sekarang coba nyalain. Nah, tampilannya sendiri, sorry kita kecilin dulu. Nah, kecilin dulu sebentar. Nah, dia punya tampilan yang kalau menurut saya sih ya, ini mirip dengan interface-nya Windows Phone. Pokoknya logo-logonya mirip dengan logo Microsoft begitu, agak kotak-kotak dan warna-warni. Dan dia punya fitur yang standar ya, standar di kelasnya. Ada radio, USB, AUX, ada Bluetooth teleponi, kemudian SD card ya. Kemudian dia juga punya ada link, mungkin kita bisa buka-buka HP atau internet di layar di sini. Dan juga ada SD card ini, kita bisa ngeliat ada galeri foto, video, ada yang kita bisa lihat dari HP ke head unit ini. Kita coba buka ya. Salah satu ini radio. Nah, radio ada, kita bisa pilih beberapa channel radio, kita bisa ngatur volume dan segala macam. Lalu di bawahnya ada tombol pengatur head unitnya, ini adalah tombol buat nyalain head unitnya, telepon, home, SD card, hazard dan sebagainya. Di bawahnya ada 3 buah pengaturan AC yang standar-standar juga.
Ini ada dua arah semburan, kemudian ada kecepatan angin, dan ini buat suhunya, semuanya dingin. Dan di bawahnya ada power outlet sama USB dan aux juga. Lalu di bawahnya ada kotak, ini buat kotak buat taruh HP, mungkin recehan dan segala macam. Dia nggak ada wireless charging tentunya saja ya. Lalu di sini transmisinya sampai tipe tertinggi ini converter masih belum ada transmisi matic, semuanya masih transmisi manual 5 speed. Kalaupun mau kepengen converter tapi nggak mau nginjek paddle coupling, dia punya pilihan yaitu transmisi ACT atau auto clutch transmission yang kurang lebih seperti tipe AMT-nya converter gitu. Jadi ya sebenarnya tetap manual gitu, belum ada matic yang benar-benar seperti hanya 4 speed automatic apalagi CVT. Lalu ini adalah rem parkir elektrik, ini ada clock cup holder, dan sini ada konsol tengah, konsol box yang sudah dipakai dengan jahitan merah dan kulit seperti ini, dan dia punya ruang yang cukupan lah begitu. Nah, bicara soal safety-nya, si safety converter ini ya standar dari mobil LMPV lah begitu. Dia punya 2 buah airbag, ABS, EBD, kemudian tadi ada rem cakram di depan dan belakang, kemudian juga di sini ada ISOFIX. Pokoknya memang apa yang ada di low MPV tipe tertinggi semuanya ada di Wuling Converter ES ini. Nah, sekarang menuju ke bagian jok baris keduanya. Nah, kalau tadi di baris pertama, sekarang kita masuk di jok baris kedua dari Wuling Converter S facelift. Nah, Converter ini adalah satu-satunya mobil di kelasnya kalau nggak ngitung MPV yang punya jok baris kedua model captain seat seperti ini. Nah, sebenarnya Converter dia punya opsi 8 seater, yang berarti jok baris kedua ini dia model bench atau menyatu seperti itu. Cuman memang captain seat ini menjadi andal utama dari Wuling Converter S ini ya. Kenapa mungkin ada captain seat? Kenapa? Karena dia punya desain yang mengotak sehingga punya ruang lebih luas untuk pasang captain seat. Lalu dia juga apalagi dikasih dengan jok kulit dengan ada jahitan merah seperti ini yang memberikan kesan sporty dan mewah. Dan tambah juga ada gagang, ada handle yang sayangnya cuma di bagian sisi dalam aja begitu, bukan di luar aja. Nah, karena dia mengotak, maka dia punya legroom yang sangat luas, apalagi headroom begitu. Dan dia juga punya nama juga MPV ya, pasti dia ada double blower yang seperti biasanya standar sebuah MPV Indonesia. Tapi dia kalau untuk kayak ngatur kecepatan angin, kita nggak perlu geser apalagi muter, dia cuma tinggal tekan tombol double aja di situ. Gitu. Lanjut di sini dia joknya di depan dia ada double kantong jok standar, dan di bawahnya ada USB port charging sini ya. Nah, di sini di bawah konsol bawah ini. Nah, sekarang menuju ke jok baris ketiganya. Nah, saya masuk ke jok baris ketiga dari Wuling Converter facelift, dan memang kelihatannya walaupun ini jok baris ketiga tapi dia masih kerasa nyaman, apalagi dia punya headroom yang sangat luas sama juga bisa mengotak, dan juga legroom yang cukupan lah begitu, meskipun nggak selega di jok baris keduanya. Tapi yang uniknya, dan di jok di depan sini dia juga punya kantong jok seperti di jok baris pertama, sehingga kalau mau naruh barang nggak perlu harus sampai gini, tinggal taruh aja misalnya kayak buku, brosur ataupun ya segala macam, tinggal taruh di jok depan sini ya. Tetap di samping sini ada mungkin buat taruh kartu, kartu begitu. Cuman sayang sekali di sini nggak ada cup holder, apalagi di sini kotak kecil nih, ini ada USB port, tapi di versi facelift ini justru disunat ya, sehingga ya kalau misalkan mau ngecas gitu ya mau nggak mau di depan sana atau bagian tengah situ ya, mau nggak mau rebutan sama bagian depannya. Nah, seperti ini ruang mesin dari Wuling Converter S facelift. Nah, mesinnya sendiri tetap berkapasitas 1500 cc, cuman ternyata infonya itu dia mesinnya itu walaupun kapasitasnya sama tapi dia punya mesin yang berbeda. Karena apa? Mesin yang baru ini di versi facelift ini dia punya tenaga dan torsi yang turun dibandingkan dengan versi sebelumnya. Nah, kalau versi sebelumnya itu tenaganya itu sekitar 107 HP, sedangkan di versi yang sekarang itu tenaga jadi 97 HP. Terus juga torsinya yang tadinya 142 Nm sekarang berkurang menjadi 135 Nm. Dan juga mesinnya ini, yang mesin Converter S facelift ini, dia sama sekali tidak menggunakan teknologi DVVD. Itu kelihatan dari cover mesin itu yang ada tulisan DVVD-nya. Padahal kalau lihat di versi sebelumnya, yang mesin Converter S sebelumnya itu dia ada tulisan DVVD. Dia menegaskan bahwa mobil ini dia punya teknologi DVVD atau Dual Variable Valve Timing. Nah, itu mungkin kenapa kalau dilihat di pintu belakang sendiri dia nggak ada emblem DVVD-nya, mungkin karena memang Converter S facelift yang ini dia nggak punya teknologi seperti itu.
Meskipun begitu, pilihan transmisi tetap sama. Dia belum ada transmisi Matic 4 speed automatic Aggressivity. Dia masih pilihan tuh manual semua, 5 speed. Dan juga di paling mahalnya itu dia juga punya pilihan transmisi ACT atau Auto Clutch Transmission. Nah, ACT ini dia seperti AMT, jadi kayak tetap fisiknya manual, tapi dia nggak ada pedal kopplingnya. Jadi kalau misalnya mau pindah gigi itu diatur melalui elektriknya di dalam sistemnya seperti itu. Dan Convero ini menjadi satu dari 3 mobil low MPV selain Avanza Xenia yang penggeraknya itu roda belakang atau RWD. Jadi kalau misalkan yang lain kayak R3, Expander, Mobilio itu dia penggerak roda depan FWD. Nah, yang ini sama Avanza Xenia itu masih mempertahankan ciri khas RWD-nya. Dan karena memang Convero ini ya selain buat kebutuhan pribadi, dia juga cukup banyak yang digunakan untuk kebutuhan niaga seperti ambulans, kemudian juga kayak travel, serta dia juga dipakai Convero ini kan dia juga punya saudara versi niaga yang namanya Wuling Formo. Nah, Wuling Formo ini juga ya ada yang pakai Wuling Formo ini sebagai blind van untuk ngangkut barang seperti itu. Nah, sekarang menuju ke kesimpulannya. Nah, jadi kesimpulan dari Wuling Convero S facelift ini, tentunya sih saya mengharapkan facelift ini akan mendapatkan perubahan cukup banyak. Apalagi Convero S ini dia udah hadir di Indonesia sejak tahun 2017. Berarti kurang lebih udah umurnya tuh hampir 4 tahun karena dia launching itu sekitar bulan Agustus 2017 barengan sama Expander. Cuman ternyata perubahannya paling banyak itu hanya di bagian depan sini ya, bagian depan sini grill, kemudian bumper yang kesannya sporty, memang kasih kesan sporty begitu. Cuman bagian samping, belakang, interior itu benar-benar masih sama seperti versi sebelumnya. Bahkan di versi ini terdapat ada sedikit pengurangan fitur di mobil ini seperti salah satunya itu USB port charging di baris ketiga yang seharusnya sangat berguna bagi penumpang baris ketiga yang pengen ngecas HP. Kita nggak perlu rebutan di baris keduanya. Tapi yang ada untuk versi facelift ini malah dihilangkan. Terus juga di bagian mesin ini ternyata infonya sih ada pengurangan tenaga, pengurangan teknologi gitu yang nggak ada variable valve timing gitu, nggak ada VVT-nya. Tapi ya memang mungkin saja sih ya, mungkin untuk mengejar agar Convero ini lebih irit, lebih value buat konsumennya. Tapi setidaknya dengan segala kelebihan dan kekurangannya itu, Convero S facelift ini bisa menjadi alternatif untuk pembeli low MPV. Karena MPV selama ini kan selalu dari Jepang terus Avanza, Xenia, R3, Expander segala macam. Nah, ini satu-satunya dari luar Jepang. Ini ada dari Tiongkok, dari Cina, dari Wuling yang masuk menjadi top 10 penjual mobil terlaris di Indonesia, satu-satunya di Indonesia dari luar Jepang. Dan dia juga punya fitur yang nggak kalah banyak, dia punya jam analog, dia punya TPMS yang satu-satunya di kelasnya, terus juga dia punya kabin yang lega dengan desain mengotor seperti itu. Dan yang nggak kalah penting, Convero ini karena dia punya penggerak roda belakang, maka Convero sebenarnya nggak kalah tangguhnya dibanding sama Avanza dan Xenia. Karena yang seperti yang saya katakan tadi, Convero ini dipakai oleh ambulans, kemudian oleh travel, sama kargo-kargo yang menggunakan Convero ini. Sehingga seharusnya sih jangan meragukan Wuling Convero ini. Apalagi sekarang mobil Cina ini udah jauh lah dibandingkan sama dekade-dekade sebelumnya, secara kualitas, desain, dan seluruhnya. Itu tadi kesimpulan dari Wuling Convero Facelift. Dan terima kasih buat kalian sudah nonton video review mengenai Wuling Convero S Facelift. Nah, terima kasih juga buat Mas Dira dari Wuling Maguwo Jogja yang memberi kesempatan saya untuk mereview mobil Wuling Convero S Facelift ini. Nah, jangan lupa untuk like, share video ini, serta jangan lupa untuk subscribe channel Indra Fatan, dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya. Terima kasih juga buat sudah nonton video ini. Sampai bertemu lagi di video lain selanjutnya. Bye-bye!